Selamat datang kembali di Siaran Tara. Hari ini kami akan membahas sebuah topik yang pasti akan membuat Anda terpaku. Misteri pedang Zoro. Dalam perjalanan panjangnya sebagai anggota kru topi jerami, Zoro telah menghadapi pertarungan epik dan berbagai tantangan. Tetapi apa yang membuat pedang-pedangnya begitu istimewa? Apakah dia memiliki kekuatan yang tersembunyi yang belum kita ketahui? Dan bagaimana sejarah terbentuknya karakter ini? Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan dalam dunia pedang terhebat ini, karena kami akan membongkar misteri Zoro dan pedangnya yang legendaris. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita mulai. Untuk memahami misteri di balik pedang Zoro, kita perlu melihat masa lalu Zoro dan bagaimana dia pertama kali terlibat dalam dunia pedang. Zoro lahir di sebuah desa kecil di East Blue. Dari usia muda, dia telah bermimpi untuk menjadi seorang pemegang pedang yang terhebat. Kisah dimulai dengan seorang gadis bernama Kuina yang juga bermimpi menjadi pemegang pedang terbaik. Mereka berdua bersaing dan berlatih bersama. Kuina adalah motivasi terbesar Zoro dalam menjalani impiannya, dan Zoro berjanji untuk menjadi lebih baik darinya. Namun, tragedi datang ketika Kuina meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan Zoro dengan tekad yang bahkan lebih kuat untuk menjadi yang terbaik. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Zoro adalah ketika dia memperoleh pedang pertamanya, Wado Ichimonji, yang sebelumnya dimiliki oleh Kuina. Ini bukan hanya pedang biasa. Wado Ichimonji adalah pedang yang diberikan oleh ayah Kuina kepada Zoro sebagai pengakuan atas ketekunan dan kemampuan Zoro. Inilah awal perjalanan Zoro sebagai seorang pemburu pedang yang serius. Dengan Wado Ichimonji di tangan kanannya, Zoro menghadapi berbagai tantangan dan pertarungan yang menguji kemampuannya. Pedang ini menjadi simbol tekadnya untuk menjadi yang terbaik, dan dia bertekad untuk menjaganya dengan harga apapun. Seiring berjalannya waktu, Zoro mengumpulkan beberapa pedang lain seperti Sandai Kitetsu dan Susui. Masing-masing pedang ini memiliki sejarah dan kekuatan tersendiri, dan mereka semua memiliki tempat yang istimewa dalam perjalanan Zoro. Sejarah pedang Zoro adalah cerita perjuangan tekad dan penuh emosi. Pedang-pedang ini bukan hanya senjata tetapi bagian integral dari karakter Zoro. Dalam perjalanan topi jerami, Zoro terus mengejar impian dan menghadapi berbagai pertarungan epik dengan kekuatan pedangnya. Kekuatan dan sejarah pedang ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan mereka menjadi simbol perjuangan Zoro untuk menjadi yang terbaik. Setelah kita menjelajahi sejarah pedang Zoro, saatnya kita memahami lebih dalam tentang kekuatan yang ada di balik senjata legendaris ini. Zoro adalah seorang yang terampil dalam menggunakan 3 pedang berbeda, Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Susui. Mari kita mulai dengan memahami kekuatan masing-masing pedang ini. Pertama, ada Wado Ichimonji. Pedang yang pertama kali diberikan kepada Zoro oleh ayah Kuina. Wado Ichimonji adalah pedang tajam yang memiliki sejarah panjang, dan keunikan utamanya adalah kemampuannya untuk memotong baja dengan mudah. Zoro telah menggunakan pedang ini sejak awal perjalanannya sebagai seorang pemburu pedang, dan itu adalah salah satu senjata favoritnya. Selain itu, Wado Ichimonji juga memiliki makna emosional yang mendalam, karena pernah dimiliki oleh sahabat rivalnya yaitu Kuina. Kemudian ada Sandai Kitetsu yang ditemukan oleh Zoro di sebuah toko senjata. Pedang ini dikenal karena memiliki kutukan yang kuat dan dipercayai membawa malapetaka bagi pemiliknya. Meskipun kutukan ini bisa menjadi ancaman, Zoro dengan keberaniannya memutuskan untuk menggunakan Sandai Kitetsu, memiliki kekuatan yang mengerikan, dan meskipun terkutuk oleh Zoro, telah berhasil menguasainya dengan sangat baik. Terakhir, pedang ketiga yang patut diperhatikan adalah Susui, pedang yang pertama kali ditemui oleh Zoro di Teller Black. Susui
adalah pedang legendaris dari Wano Kuni yang memiliki sejarah panjang di dunia pedang setelah mengalahkan pemilik sebelumnya Zoro secara resmi menjadi pemilik Susui. Pedang ini memiliki kekuatan luar biasa dan telah menjadi senjata andalan Zoro selama petualangan di Wano. Namun, apa yang membuat pedang-pedang ini benar-benar menakjubkan adalah kemampuannya Zoro untuk menggunakan teknik-teknik pedang yang mematikan dengan penggunaan yang cermat dan penguasaan yang mendalam terhadap 3 pedangnya. Zoro mampu menciptakan serangan-serangan kuat dan beragam yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertarungan sengit. Seiring dengan sejarah pedang Zoro, dengan kekuatan yang dimilikinya adalah salah satu aspek yang misterius selalu menarik perhatian para penggemar One Piece, yaitu potensi yang menggunakan haki oleh Zoro. Haki adalah kekuatan khusus dalam dunia One Piece yang dapat memberikan penggunaan keuntungan yang luar biasa dalam pertarungan. Pertanyaannya adalah, apakah Zoro benar-benar memiliki kemampuan haki? Dan jika iya, bagaimana hal ini mempengaruhi pedang-pedangnya? Haki adalah kekuatan spiritual yang ada di dalam diri seseorang. Ada 3 jenis haki yang paling sering ditemui dalam cerita. Haki pengamatan, haki armor, dan haki raja. Haki pengamatan memungkinkan seseorang merasakan perasaan dan niat orang lain. Haki armor memungkinkan penggunaan untuk menguatkan serangan fisik dan bahkan melukai buah iblis. Sementara haki raja memberikan kemampuan mengendalikan dan mempengaruhi emosi orang lain. Pertama-tama, mari bicara tentang haki pengamatan. Ada beberapa momen dalam cerita di mana Zoro tampaknya memiliki intuisi yang tajam dalam merasakan kehadiran orang atau bahkan peristiwa tertentu. Apakah ini pertanda bahwa Zoro memiliki haki pengamatan? Beberapa penggemar percaya bahwa kemampuan ini telah muncul dalam pertempuran Zoro meskipun belum ada konfirmasi resmi dalam ceritanya. Selain itu, kemungkinan Zoro menggunakan haki armor juga menjadi spekulasi menarik. Haki armor memungkinkan pengguna untuk menguatkan serangan mereka dan bahkan merusak Logia Devil Fruit pengguna. Zoro dikenal karena kemampuannya untuk menghancurkan serangan lawannya dalam pertarungan, bahkan yang memiliki kekuatan buah iblis. Salah satu momen paling menarik dalam perjalanan Zoro adalah pertemuannya dengan Dracula Mihawk, sosok legendaris yang dikenal dalam dunia pedang terhebat. Mihawk adalah salah satu karakter yang paling kuat dalam dunia One Piece, dan pertemuan dengannya Zoro tidak hanya mempengaruhi kekuatan Zoro, tetapi juga menghadirkan sejumlah misteri dan tantangan. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai momen epik ini. Pertemuan pertama Zoro dengan Mihawk terjadi di Baratie ketika Zoro masih menjadi musuh topi jerami. Mihawk muncul tiba-tiba dengan pedang raksasa, Kokotou Yoru, dan menantang Zoro dalam pertarungan yang sangat tidak seimbang. Meskipun Zoro berusaha keras, ia tidak mengimbangi kekuatan luar biasa dari Mihawk. Akhirnya, Mihawk menggunakan satu serangannya untuk mengalahkan Zoro dan memberikan bekas luka besar di mata Zoro sebagai pengingat tentang perbedaan kekuatan mereka. Namun, momen ini juga merupakan awal dari hubungan yang unik antara Zoro dan Mihawk. Sebaliknya, Mihawk tampaknya melihat potensi luar biasa di dalam Zoro dan memberikan pedang yang dulu dimiliki oleh Kuina, Wado Ichimonji, sebagai pengakuan atas tekad Zoro. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan bahwa Mihawk melihat Zoro sebagai seorang yang berpotensi untuk menjadi pemegang pedang terhebat berikutnya. Pertemuan selanjutnya antara Zoro dengan Mihawk terjadi selama periode waktu ketika Zoro berlatih di Kuraigaina Island, pulau yang menjadi markas Mihawk selama waktu itu. Zoro berjuang untuk menguasai kekuatan dan teknik pedang yang lebih baik di bawah bimbingan Mihawk. Apakah Mihawk telah mengajarkan Zoro rahasia tertentu, seperti penggunaan haki atau teknik-teknik pedang tertentu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu menghantui penggemarnya. Salah satu pertarungan pertama yang patut disebut adalah pertarungan antara Zoro dengan Mr. One Dash Bones.
selama Ars dan Alabsta, Mr. One adalah seorang penggunaan buah iblis yang memiliki kemampuan yang mengubah tubuhnya menjadi batu, membuatnya praktis tak terhancurkan. Namun Zoro tidak hanya mampu mengalahkan Mr. One, tetapi juga mengungkapkan kemampuan barunya yang kuat, teknik dua pedang. Pertarungan ini menunjukkan potensi besar Zoro untuk menghadapi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Selanjutnya, kita memiliki pertarungan epik Zoro melawan Kaku selama Arswater 7. Kaku adalah agen dari Gale LA Company yang telah memakan buah iblis dan mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi manusia Girafi. Pertarungan ini dikenal karena Zoro mengungkapkan teknik tiga pedang untuk pertama kalinya yang mengubah dinamika pertarungan. Pertarungan ini juga menunjukkan dedikasi Zoro untuk melindungi kru topi jerami. Pertarungan melawan Ryuma di Terrell Bark juga disebutkan Ryuma adalah samurai yang telah mengambil Zuzui, salah satu pedang legendaris dari Wano Kuni. Zoro harus menghadapinya dalam pertarungan yang sengit, dan ini adalah momen di mana Zoro secara resmi mengambil Zuzui kembali. Pertarungan ini juga menampilkan kekuatan baru Zoro dan kemampuannya untuk mengendalikan pedang dengan lebih baik. Dengan tentu saja tidak boleh melupakan pengaruh epik Zoro melawan Pika selama Ars de Rosa. Pika adalah salah satu petinggi Doflamingo yang memiliki kemampuan buah iblis untuk mengendalikan batu. Zoro harus menghadapi Pika dalam pertarungan yang menuntut kekuatan fisik dan strategi yang luar biasa. Semua misteri-misteri ini membuat karakter Zoro semakin menarik dan membuat kita terus penasaran tentang perjalanan dan potensinya di masa depan. Untuk itu, tetaplah menjadi nakama sejati agar mampu mengungkap semua misteri ini. Cukup sekian konten video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.